semuanya, selamat datang di Panikan, podcast anak pendidikan. Tempatnya ngobrol seru tentang informasi menarik seputar pendidikan. Oke, aku Ami. Di episode kali ini aku akan membahas satu topik yang menarik nih buat kalian para mahasiswa. Ini akan membangkitkan kembali semangat kita untuk berkuliah, apalagi kalau bukan beasiswa. Nah, untuk lebih spesifik, pada episode kali ini aku bakal ngebahas tentang beasiswa dari Bank Indonesia atau beasiswa BI. Nah, dari teman-teman pendengar nih, atau teman-teman penonton, Cielah, ada yang udah tahu belum tentang beasiswa BI ini? Atau ada yang udah pernah dengar belum sih tentang beasiswa BI ini? Nah, bagi yang belum tahu, Bank Indonesia itu tidak hanya sekedar mengurus keuangan ataupun perekonomian negara aja loh teman-teman. Nah, mereka juga punya satu program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang kece-kece dan keren-keren abis kayak aku dan juga kalian tentunya. Nah, beasiswa BI ini nggak cuman soal tentang kasih uang saku gitu loh teman-teman, tapi teman-teman bakalan dapat banyak benefit kalau misalnya teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa BI ini. Nah, selain uang saku, uang jajan yang bisa teman-teman pakai buat beli buku atau jajan-jajan manja, teman-teman juga bakalan dapet yang namanya pelatihan dan juga workshop yang bakalan ningkatin soft skill teman-teman gitu. Terus juga ada yang namanya komunitas Gendi atau generasi baru Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman termasuk ke dalam daftar orang-orang yang mendapatkan beasiswa BI nanti, amin, teman-teman bakalan masuk yang namanya komunitas Gendi tadi, di mana isinya itu adalah anak-anak muda yang kece-kece dan keren-keren abis. Di sini, di komunitas Genbi ini, teman-teman bisa ikut berbagai kegiatan sosial dan juga akan mengikuti proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke persyaratan. Apa sih untuk ngedapetin beasiswa BI gitu? Gimana sih caranya? Apa aja syarat yang harus aku atau teman-teman lakuin untuk bisa ngedapetin, berkesempatan lah gitu ya, ngedapetin beasiswa BI ini? Gak ribet-ribet banget kok teman-teman. Aduh, belibet ya, sorry. Gak ribet kok teman-teman. Ini aku ngambil 5 yang utama, dimana teman-teman benar-benar harus persiapkan. Apa sih? Aku tuh kalau sendiri jadi grogi loh. Kalau episode kemarin kan bertiga ya, kalau ini aku sendiri. Oke, ada 5 persyaratan yang wajib. Nanti teman-teman boleh ngulik lagi kalau misalnya informasi aku nih masih kurang ya. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus mahasiswa aktif di kampus yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, disclaimer dulu nih teman-teman. Inilah kekurangan dari beasiswa BI, di mana yang berkesempatan mengikuti beasiswa ini hanya mahasiswa yang kampusnya itu bermitra atau bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi pastikan kampus teman-teman termasuk ke dalam daftar kampus tersebut. Nah, kemudian minimal teman-teman udah nyelesain sekitar 40 SKS. Terus juga IPK minimal harus 3, itu dalam skala 4 IPK, sorry. Jadi pastikan teman-teman rajin belajar, jangan bolos-bolos kelas ya, awas aja. Terus yang keempat, aktif di kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu teman-teman bisa ikutin lewat organisasi atau volunteer-volunteer di sekitar teman-teman. Dan yang kelima, surat rekomendasi dari kampus. Teman-teman layak gak sih masuk ke dalam daftar orang-orang yang mengikuti pendaftaran beasiswa BI gitu. Nah, kalau tadi udah syaratnya, sekarang aku mau ngasih tahu nih gimana tips and trick untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, biasanya pendaftaran itu dilakukan atau diumumin di website kampus atau di bagian kemahasiswaan kampus. Jadi teman-teman jangan males ngulik deh ya, cari informasinya, jangan sampai ketinggalan gitu. Nah, ini pendaftarannya dibuka setahun sekali loh teman-teman, setahun sekali. Jadi jangan sampai dilewatin. Kalau misalnya kalian kampusnya termasuk ke dalam mitra atau orang-orang kampus-kampus yang bekerja sama dengan beasiswa BI atau Bank Indonesia, jangan dilewatkan kesempatan ini teman-teman. Seperti itu. Sekarang aku mau kasih tips and trick. Nah, kalian bisa lebih mudah lagi nih dapetin beasiswa BI atau berkesempatan besar gitu mendapatkan beasiswa BI ini. Nah, tips ini aku dapat dari mereka-mereka yang udah pernah yang udah mendapatkan beasiswa BI gitu, dari teman-teman aku sendiri nih guys. Nah, yang pertama yaitu fokus ke akademik. Nah, teman-teman tuh harus jaga IPK kalian tetap di angka 3 atau bahkan lebih guys, biar lebih aman gitu, lebih besar
untuk mendapatkan beasiswa BI itu. Kemudian yang kedua, aktif di organisasi. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman itu harus punya yang namanya kontribusi sosial seperti itu, dimana kegiatan organisasi atau volunteer itu penting banget. Itu cari kegiatan yang kalian suka aja di sekitar kalian, terus kalian aktif di sana. Nah, kemudian yang ketiga, portofolio. Tadi kan teman-teman udah ikut organisasi, kegiatan volunteer, dan lain-lain. Itu sertifikatnya kalian kumpulin teman-teman. Piagam, sertifikat, dan juga foto-foto dokumentasi kegiatan teman-teman kalian kumpulin, karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam proses pendaftaran. Nah, kemudian yang keempat, kalian bisa latihan wawancara. Nah, biasanya salah satu tahap dalam pendaftaran atau seleksi pemilihan beasiswa BI itu ada yang namanya sesi wawancara. Jadi teman-teman sudah harus bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sesi tersebut. Dan yang kelima, cari, kayak aku udah bilang tadi, aku udah mention banget sebelumnya berkali-kali, cari informasi sebanyak-banyaknya guys. Kalian bisa tanya ke senior-senior, teman-teman, atau ke dosen-dosen yang emang udah tahu lebih dulu tentang beasiswa BI atau udah tahu banyak nih tentang beasiswa BI. Seperti itu. Gimana? Seru banget kan topik ini? Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari beasiswa teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat dan percaya diri. Semua usaha kalian pasti bakal terbayarkan kok. Kayak ada tuh istilahnya usaha nggak mengkhianati hasil gitu. Terima kasih udah dengerin podcast ini, episode kali ini walaupun aku sendirian. Semoga informasinya banyak ya guys, bisa kalian terima dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa untuk follow, ikuti terus, nonton terus podcast Panikan, share ke teman-teman kalian, biar impactnya nggak cuma ke kalian doang, tapi ke teman-teman dan orang-orang sekitar teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!